tempat rumah yang ceritanya dulu Dia masih merasakan dulu di sini dia korban banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak lanang berada di tempat rumah yang ceritanya dulu kebakaran, guys. Dan kita akan menguaknya di sini. Apakah benar ceritanya seperti itu? Jadi untuk pandangan Mbak sendiri ini gimana nih, Mbak? Pandangan sosoknya. Saya merasakan aura negatifnya, tapi bukan di sini ya, tapi di sebelah bangunan ini ada sosok anak kecil gitu. Oke gitu. Tapi dengar dari warga di belakang kita juga ada sumur. Sumur dipercaya sebagai untuk pengobatan kayak gitu. Apakah itu benar Mbak kalau diperhatiin kayak gitu? Ya, kebanyakan warga sini percaya adanya sumur yang suci menurut. Kayak gitu, kayaknya kita explore dulu untuk sumurnya kayak gimana. Setelah itu kita melakukan mediumisasi di sebelah rumah samping kayak gitu, guys. Sebelum mengawali aktivitas kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing agar diberi keselamatan, kelancaran tentunya, guys. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, langsung saja. Ini udah dibongkar semua ya, Mas? Keadaannya ini Puing-puing. udah bongkar. Bener-bener Ini dibongkar. dulu bekas apa, Mas? Ini kayaknya efek dari rumah dari kebakaran itu, Mbak. Jadi udah dibongkar. Emang daripada merubuhkan ya, kena yang lain, makanya dirubuhkan ya. Mas, hati-hati, Mas. Dan ini puing-puing yang habis terjadi kebakaran ini ya. kelihatan banget ya. Hitam-hitam gini kan habis Terjadi kebakaran ya. ya. Hati-hati ya. Sumbernya sejauh mana? Oh, ini sumurnya. Dan ini Dari sini sumurnya aja. berada di sini. Mau di shoot? Di situ. Di situ hati-hati, Pak. Dan itu sumurnya ya, guys. Jadi ini ceritanya dapat mengobati segala macam penyakit. Dari sudut pandang Bang Nus sendiri ini gimana? Sudut pandang saya, karena ini kan dulu apa ya, sebelum ada rumah ini memang tanah kosong ya, Mas. Tanah kosong, tapi ada yang menyalahgunakan, dijual gitu. Tanah ini dibuatkan kayak sertifikat bisa dijual. Makanya yang punya sumur ini kan jadi penunggunya nggak terima gitu. Kayak gitu. Sosoknya apa ini, Mbak? Kalau di sini auranya cukup positif ya, tapi dia sosoknya seperti wanita tapi dia pakai gaun gitu. Kebaya maksudnya. Iya, pakai kebaya tapi dia ada selendangnya di lehernya. Seperti orang keraton gitu. Lah dia di situ ngapain, Mbak?
Dia yang menjaga sumur ini, sumur suci ini. Kenapa dijaga kayak gitu? Karena apa ya, biar gak nggak melanggar, ada yang hal-hal nakal gitu, ada masyarakat sekitar yang menyalahgunakan gitu. Jadi menyalahgunakannya gimana sih Mbak maksudnya? Ya untuk apa ya, untuk digunakan untuk bisa santet gitu. Oh, kayak gitu. Karena ini airnya bener-bener hasilnya memang cukup Bermanfaat kayak gitu ya. udara banget ya, untuk apapun bisa apalagi bisa dijual belikan juga kan. Ini sosoknya sendiri tuh posisinya di sebelah mana Mbak? Dia lagi di sini di sebelah, di belakang ini kamar mandi ya. Nah, berarti ini dulu rumah tapi ada sumurnya. Itu makanya percaya kayak gitu ya Mbak? Iya, makanya yang penunggunya itu, sosoknya itu nggak terima ini dibuat rumah, karena ini kan untuk umum sebenarnya, buat umum. Makanya ini sampai terjadi kebakaran mungkin gara-gara sosok itu. Yo. Tanyain Mbak siapa namanya? Siapa kamu? Ini sosok. Kamu siapa kamu? Sosoknya di sini. Kamu siapa? Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kamu penunggu sumur ini, benar? Ya, jadi penunggu sumur ini. Gimana? Ada yang mau kamu sampaikan? Di sini kita cuma mau lihat aja sumur kita mau explore, mau lihat lebih dekat lagi. Kamu ini baik ya, betul ya? Ada yang kamu sampaikan ya? Kenapa kok rumah ini bisa hancur berantakan gini? Jadi dulu Apa ya katanya? pernah terjadi Apa kebakaran. katanya Mbak? Apa kamu yang membuat seperti ini? Apa ini ulahmu? Tidak. Jadi tidak. Kenapa? Apakah ada orang lain lagi atau ada sosok lain lagi? Dia nunjuk apa itu Mbak? Ini ada sosok lain ya, sosok lain yang Penunggu sini. iya menunggu sini ada. Dia langsung keluar. Langsung keluar dia Mbak. Dia nunjuk langsung keluar. Sepertinya ada misteri ya di balik kisah ini. Iya. Coba nanti kita explore ke sebelah. Oke. Dibantu Mbak. Itu lampunya Mbak. Sebentar, jadi ceritanya tuh barusan kalau aku ngobrol di dalam ya Mbak, itu mengatakan dikirain kita ngapain di sini, kira kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik kayak gitu. Ternyata saya menjelaskan kalau kita di sini cuma berbagi cerita, explore kayak gitu. Kita keadaan ini hujan. Iya, dingin banget nih hujan. Nggak ada bulan sama sekali nih. Ya udah kayaknya kita langsung aja ke depan rumah samping aja ya. Kita mempersingkat waktu aja kayak gitu ya. Karena di sini tadi menjelaskan kalau itu dikiranya kita ngapa-ngapain kayak gitu, memanfaatkan segala sesuatu hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Tapi kenyataannya enggak, ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu aja sih Mbak. Aman ya. Jadi kita langsung. Gue sih cok. Nah. Makanya yo. Yet. Susah kan tuh dia tuh habis naik tembok. Ada jalan ternyata. Nggak bisa, itu ada apa namanya, kayu-kayu. Oh, iya. Makanya kamu diet. Kalau naik-naik gunung gampang. Di tempat lokasinya kebakarannya di sekitar sini ya Mbak? Iya, ini 3 rumah ini kena semua. Ini
hancur semua. kekuatan magic penghuni Jadi ini sumur. ada motor. Maaf ya guys, karena lokasi kita berdekatan dengan jalan raya kayak gitu. Ini lokasinya 3 rumah. Ini terjadi kebakaran, terus dihancurkan, terus kenapa nggak dibangun lagi, itu kenapa mbak? Ya karena warga sekitar takut ya, takut menjualnya juga kan, karena ada kejadian itu, kejadian mistis. Oh, ada kejadian mistis itu ya. Karena warga percaya bahwa yang membuat kebakaran ini adalah sosok dari penunggu dari sumur suci tadi. Kayak gitu. Untuk kejadiannya sendiri sebelah mana mbak sosoknya itu? Kalau sosok anak kecilnya di dalam, aku tadi melihat anak kecil ya, tapi dia ada aura jahat, cukup jahat. Di sebelah mana mbak? Di dalam situ. Yaudah yuk kita masuk aja. Masuk di dalam. Nah guys, akhirnya kita sampai di lokasinya. Itu sosoknya di sebelah mana mbak? Dia di sini persis. Wih, Dia di depan pintu persis. apa itu Mbak sosoknya? Dia anak kecil. Anak kecil. Rambutnya panjang, Rambutnya pendek, panjang sekali. panjang sekali. Dia seperti nggak terurus. Wanita, laki-laki? Dia wanita. Wanita. Untung nggak seneng sama aku lagi nih. Coba langsung main diumisasi aja mas. Saya Tapi minta, katanya tadi ada aura jahatnya. iya makanya saya minta izin sebentar ya, Oke gitu. Yaudah yaudah. Satu. karena takutnya dia langsung menyerang gitu. Sok atuh. Jadi kali ini Mbah Nur sedang melakukan netralisir tempat area sekitar sini. Karena di hawa-hawa sekitar sini tidak hanya sisi segi positif aja, ada sisi lain, sisi negatifnya. Kita di sini akan menguak apakah benar dulu di sini tempat terjadi kebakaran sehingga rumah di sekitar sini jadi ditinggalkan karena sosok ada wanita yang terkena kebakaran. Simak terus, pantau terus. Jadi gimana Mbah Nur? Dia cukup tertarik sama kita ya. Tertarik? Iya, dia ingin menyampaikan sesuatu. Kayak gitu, dia langsung aja. Dia udah mengizinkan. Oh, ada duri-durinya. Banyak tanaman. Dek. Assalamualaikum, Dek. Kamu bisa bicara dengan saya? Kamu di sini sendirian, Dek? Tidak. Tadi waktu saya datang, kamu kenapa kok seperti ngintip gitu? Ngintip mau datang ke saya gitu. Malu-malu gitu ya Mbak. Iya. Tapi dia tidak malu-malu, dia wajahnya serius gitu. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Kenapa, Dek? Kamu benar ya, Dek ya? Kenapa, Dek? Ada apa? Kamu di sini tinggal sama siapa? Ya, tinggal Bilang apa dia Mbak? sama ibu. Ibu. Apakah ibunya ada di sini Mbak? Ibu kamu di sini? Ibunya di sini. Tapi kelihatan nggak dari tadi Mbak? Saya nggak ngerasain ya. Nggak merasakan. Tapi ada aura kecil di Atas? Iya, di atas, di balik bangunan ini. Kamu kenapa kok sepertinya kamu meraung-raung tadi? Saya melihat dari kejauhan kamu seperti dia Apa Mbak? teriak gitu.
teriak minta tolong atau Ya, kayak minta pertolongan. minta Kenapa, Dik? pertolongan. Ada apa? Dia ngomong-ngomong, Bah. Sebenarnya dia sedih ya. Dia masih merasakan dulu di sini dia korban kebakaran. Kamu waktu meninggal di sini ya, Dek? Betul. Dia korban di sini. Sebenarnya dia korban kebakaran. Betul ya, Dek ya? Kamu di rumah waktu itu sama siapa? Sama ibu? Bukan, kamu sendiri. Oh, dia dulu berarti sendiri. Dia kayak Waktu kebakaran itu dia sendiri di sini, makanya dia sedih minta tolong gitu, tapi nggak ada yang dengar ya, nggak ada yang mau nyelamatin gitu ya. Dia langsung lepas. Ada apa, Pak? miris. Tadi diajak ngomong Mbah nggak mau jawab ya. Dia lagi di sini, dia masuk. Iya, karena dipanggil ibunya. Jadi ceritanya kayak gini guys. Dulu itu adiknya itu sedang tidur di kamar, sedang Soalnya nyalain apa, ibunya itu nyalain obat nyamuk, obat nyamuk yang Oh, yang dulu ya, yang bundar yang hijau itu. Lah itu nggak taunya kebakar karena Obat- kena kain. obat nyamuk bakar. Kain kena di kasurnya jadi kebakar, ibunya nggak tahu. Kebetulan ibunya keluar, terjadilah kebakaran. Dan sewaktu ibunya pulang, keadaan rumahnya terbakar setengah. Ibunya mendengar suara anaknya menjerit. Ibunya dihadang sama warga biar gak bisa masuk, karena waktu dulu belum petugas pemadam kebakaran belum datang. Tapi sayangnya atapnya ini roboh ya. Adiknya Terus? itu keruntuhan gitu. Terus akhirnya ibunya maksa nekat untuk masuk untuk nyelamatin anaknya, nggak bisa, jadi ikut kebakar. Jadi ibunya jadi korban juga. Ngeri juga ya. Memang sedih juga ya. Jadi untuk sisi negatifnya itu tadi apa Mbak? Itu adiknya itu minta tolong, tapi dia menyebutkan sosok lain. Sosok lain Iya. Dia ada di sebelah sini. apa itu Mbak? Dia terlalu besar ya. Dia Takut apa? takut dengan sosok Iya, itu. dia takut dengan sosok itu. Kenapa takut? Dia masih menjadi minta tolong gitu. Dia apa ya? Masih gini-gini. Mengaung ya, mengaung. Dia minta tolong, ingin keluar dari sini. Kayak gitu. Tadi kau nggak ngomong sama aku ya Mbak? Iya. Dia nggak bisa berkata sama. Mungkin karena Tapi takut juga ya. saya juga melihat ekspresinya takut itu. Dia sedih, takut. Enaknya gimana nih Bang? Dia ada di sini. Ya, arahnya begitu kecil ya. Apa dia lagi tertutup ya, terhalang. Apa itu yang menghalanginya? Ya itu, anak kecilnya dia. Saya tuh nggak bisa ngerasain aura dari adik kecil sama yang belakangnya tuh agak terhalang dikit gitu. Apa dia diikutin gitu? Gimana Bang? Adik kecil itu diikutin sama sosok. Bukan. Adik kecil itu yang di sini tadi. Tapi Iya. yang aura yang cukup jahat itu di belakangnya. Makanya saya kira yang saya rasain malah adiknya itu. Ternyata adiknya cuma minta tolong gitu. Malah ada di belakang sana. Gimana Mbak? Diulangi lagi. Bukan, kita coba ke sana lagi, kita lebih mendekat lagi. Kayak gitu. Boleh? Sepertinya dia yang menyebabkan kebakaran ini. Yang Hmm. dibilang yang penunggu sosok sumur itu.
Jawabannya negatif. Iya, negatif sekali. Kalau Mbah Nu gimana? Soalnya aku nggak berani kalau negatif negatif gitu. Gimana? Tapi Mbah Nu bisa nggak nanti kalau semisal Iya. masuk nanti, karena posisinya kita nggak ada Mbah Salim kayak gitu ya. Coba saya mau berinteraksi dikit ya. Saya coba tanya sebentar. Kita nggak mungkin bisa mediumisasi lewat Mas Evan ini ya, karena dia cukup jelas sekali. Jadi suatu senternya aku bawain. Maaf ya guys, gua agak batuk nih. Itu jalannya bisa tidak? Oh bisa. Dipanggil aja, Pak. Sini dia. Apa kayak depan? Dia menutup diri. Kayak depan Oh, gimana? dia menutup diri. Bisa. Jadi Mbah No ini mau manggil nggak bisa karena dia menutup diri. Bisa nggak itu, Bah? Hati-hati ya. Kita harus hati-hati ya guys, karena ini banyak durinya. Tuh banyak banget nih. Ini kalau pakai sandal mungkin udah nggak tahu semua nih. Kebeset-beset pasti Iya. kakinya. Kita harus safety ya. Astagfirullahaladzim. Yo, kamu mau ikut ke sana yuk. Ini ada 3 tempat ya. Ini yang rumah pertama ini. Tadi kita di situ ada yang tengah dan ini yang ketiga. Saat ini Mbah No sedang melakukan netralisir dengan sosok yang hawanya negatif. Ada kejadian apa? Kenapa si sosok anak kecil itu nggak memberanikan diri untuk berbicara lebih jauh? Kita akan menguaknya setelah ini. Hey. Kenapa Mbah No? Barusan Mbah No memanggil Hey dengan sesosok yang negatif itu. Tapi saya tanya Mbah No, belum dijawab sama Mbah No. Assalamualaikum. Mbah No di sini. Coba diinteraksi yo. Tanya yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kamu ada titik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey, Assalamualaikum. Kamu kenapa ketawa-ketawa? hey. Kamu bisa diajak ngobrol? Iya. Kayaknya gini aja. Mana kameranya? Nih. Iya kamu. Kayaknya aku nggak kemungkinan bisa ke sana. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Banyak yang meninggal sih. Banyak yang meninggal. Kenapa kamu tadi menakut-nakuti sesosok anak kecil itu? Dia pesuruh saya. Pesuruh. Kamu melakukan menyuruh apa? Saya menyuruh dia diam. Kenapa? Kenapa suruh kamu diam? Saya menyekap adik itu. Kenapa kamu sekap? Karena ibunya. Ibunya kenapa? Karena ibunya pernah berbuat jahat. Kamu ini sesosok apa? Saya adalah laki. 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 Saya adalah laki penguasa sini. Laki. Oh yang dibilang anak kecil tadi.
itu ya apa? Jadi dia suka sama ibunya. Jati ya, dijati sama ibunya sehingga anaknya itu disekap. Kayak gitu. Iya. Dulu pernah berbuat jahat apa sama kamu? Dia mengkhianati saya. Mungkin tentang mungkin. Cinta. Cinta. Dia mengkhianati. Bukan. Mengkhianati apa? Pertemanan. Persaudaraan. Persahabatan. Mengkhianati apa? Ya susah aja. Kamu nggak mau menjawab pertanyaan dariku ini. Kenapa kamu diam? Ada sesuatu hal apa yang kamu sembunyikan dari perkataanku ini? Dia mengkhianati bisnis saya dulu. Persaingan bisnis. Ya, Makanya saya bakar dulu. Kamu bakar rumahnya. Iya. persaingan bisnis tadi dia bilang. Bukannya itu kejadiannya dari Tidak kesengajaan. Ha-ha. Apa kamu yang emang sengaja? Udahlah, tidak baik melakukan balas dendam. Gimana ceritanya? Kok nggak masuk akal gini ya? Kamu kenapa ketawa? Dia sedang menangis. Dia sedang menangis. Siapa yang menangis? Anak itu dan ibunya. Kenapa menangis? Dia tersiksa. Dia tersiksa. Terus tadi kenapa pertanyaanku nggak kamu jawab? Kok beda dengan cerita sama anak kecil itu tadi? Saya menyuruh orang. Berbohong biar tidak ada yang menguaknya kayak gitu. Bukan. Karena sumur itu. Kok bisa nyambung ke sumur itu? Karena ada uangnya dulu. Wah. Ada harta karun. Terus apa hubungannya dengan bisnis kamu? Susah juga ini ya. Kayaknya dia berbohong deh. Ini emang dari awal dia hidup tuh udah apa ya? Udah nggak bisa jujur gitu, udah bohong dia. Sampai mati pun dia tetap bohong gitu. Dibantu. Mbah No, Duduk. Awas, itu ada apa namanya itu? Ada kaca-kaca, awas. Seng ini ya. Mbah No, bener, udah sadar. Dia di sini. Dia masih di sini. Kok ceritanya beda Mbah? Iya. Coba Coba. dijabarin deh Mbah. Kita kasih dulu. Oke. Sana dulu. Dia. Ini bisa nggak? Aduh, Bano ini nggak enteng ke badannya. Coba tarik napas dulu, Mbak. Tahan. Otot-ototnya dikemasin dulu. Masih sakit itu ada apa ya? Buang. Duh, nempel. Gatal, sumpah. Gimana Mbah No? Kuat jalan nggak? Kakinya masih sakit. Ya, dia Sakit ya? Dia lepas megang kaki saya. Kenapa digituin Mbah? Dia nggak terima. Mas. Kita mau muak apa? Kejadian Yang di sini. Jadi ini saya mau menanyakan Mbak. Tadi anak itu menjelaskan bahwa kejadian meninggalnya itu sendiri itu karena obat nyamuk. Iya. Kenapa Tapi- dari sudut negatif itu berbeda? Berkesimbangan ya. Sebenarnya ada yang apa? Merencanakan itu semua. Oh berarti direncanain. Jadi bukan dari Itu obat nyamuk. obatnya. Ternyata ada
ada yang membakarnya. Oh, kayak Jadi- gitu. Persaingan bisnis ya. Tadi dia bilang kamu persaingan bisnis. Jadi ibunya punya bisnis di luar tapi bersebelahan gitu, dan bisnisnya Hmm. sama. Terus apa sangkut pautnya dengan sumur yang isinya harta karun itu? Ya karena ada orangnya yang jahat itu, dia punya teman dia pengen menguasai sumur ini. Oh, karena menghasilkan uang kayak gitu. Betul, dia ingin Bukan- perjualbelikan. bukan berarti ada harta karunnya. Bukan, nggak ada. Makanya ada apa? Persoro itu masuk ke rumah ini waktu ibunya. Ya udah mulai jelas. Betul. Dan itu obat nyamuknya tuh di sebelahnya tuh kayak ada sumbu itu loh, Pak. Buat mercon tuh. Oh, biar sumbu. terbakar tuh. Biar Oh, meledak kayak gitu. gitu. Jadi Miris juga. Udah mulai hujan ya. bukan dibakar, nah itu Gerimis. meledak dulu, jadi kena semua, jadi Dulu kebakar. persaingan bisnisnya gimana itu Mbah maksudnya? Dulu dia ada bisnis ya, semacam material gitu, toko material. Toko material. Tapi dia bersebelahan, dan caranya pun nggak sehat, jualannya nggak sehat. Oh, dan terus apa hubungannya dengan sumur? Ya itu karena ada yang menyuruh juga, karena yang jahat itu dia nggak ada kekuatan ya buat nyuruh orang ya, nggak ada dana buat nyuruh orang, makanya ada salah satu orang jahat juga, dia nyuruh orang yang apa, saingan itu, dia melakukan hal-hal jahat. Enggak, bukan itu. Jadi kan waktu di cerita itu menanyakan soal persaingan bisnis. Mm-mm. Terus kok ada sangkut pautnya dengan si sumur? Iya, karena ada yang menginginkan. Jadi Yang orang salah itu seorang juga. itu juga teman juga. Dia makanya waktu itu kan dia Oh, bersikupu. dia curhat bahwa bisnisnya itu sepi. Dia curhat ke temennya itu memanfaatin ini yang sumur sebelah. Oh, berarti tujuan mereka sama, akhirnya membakar. Tujuan mereka tempat beda-beda. ini. Yang satu ingin mematikan bisnis, yang satu ingin menguasai sumur itu. Tapi gitu. kan intinya pengen menghancurkan Iya, ini sekitarnya juga. Iya. Jadi terjadilah Oh, Oh, kayak gitu. berarti Ki ada ini ya, ada ketiga ya, orang ketiga. ya, ada kan. Tapi saya Yang- yang ketangkep itu malah yang jahat. Yang membakar sini ya. Dia nggak ngaku, akhirnya meninggal ya. Itu meninggal. Itu dari sisi anak dan ibunya kenapa disekam, Mbak? Kalau ibunya tidak disekap ya, dia memang kan karena memang orangnya itu ditutup ya pakai kayu, didobrak sama ibunya. Di Sandra, Enggak enggak di Chandra. karena pintunya tuh dikunci ya, dikunci dari dalam, didobrak sama ibunya itu masuk. Oh, kayak gitu. Ini ada yang ganjal nih, Mbak. Kenapa sosok laki-laki itu juga meninggal? Iya. Waktu itu dia melihat langsung ya, melihat ke lokasi langsung. Lihat lokasi langsung, Dia pun melihat masuk. lihat masuk. Dia melihat, tapi dia melihatnya dari sana. Maksudnya gimana? Dia masuk itu kan warga di sini semua. Nah, Sosok laki-laki itu masuk ke itu tempat sumur suci itu. Sumur dan suci. dia kok masuk agak membakar kenapa? Bukan, dia ditarik. Ditarik. Wow. Oh, sama sosok ibunya itu. Iya, bukan sosoknya, penunggunya. Oh, Karena karena berbuat jahat. kayak iya, gitu. makanya itu kan terjadi banyak kematian di sini. Tapi yang sosok penunggu itu nggak mau ngomong panjang lebar gitu. Dia nggak mau menunjukkan ya. Makanya kita disuruh kesini buat mewakili. Gitu juga ya. Udah mulai dingin juga nih. Tapi Kayak ini hujan. posisinya masih disekap nggak sih? Yang ibunya tidak, dia tidak disekap, yang disekap anaknya. Tujuannya itu ingin menghancurkan anaknya, biar ibunya itu Sedih. apa ya, biar tersiksa gitu. Kenapa ibu Biar nggak nggak berani fokus. melawan? Nggak bisa lawan karena itu udah direncanakan ya, dan nggak bisa masuk gitu. Waktu Ya. ibunya pergi juga melawan pun juga nggak bisa.
Soalnya enggak. keadaan ini. Oh berarti penyekapannya di waktu itu. Oh mungkin tadi anak kecilnya itu ditanyain nggak begitu paham ya, bilangnya kayak gitu. Soalnya posisinya lagi tidur juga ya. Ibunya lagi di luar. Langsung dihubungi warga, dia kesini. Oh kayak gitu. Baru paham gue. Maka cerita itu panjang sekali. Makanya saya juga bingung ya suruh kesana sama si sosok penunggunya itu. Tapi ini rumah apa mbah ngomong-ngomong ini? Ini rumahnya ibu dulu ya, ibu disekap. Tapi dulu itu ada tingkatannya kecil ya, tapi udah roboh semua. Berarti ini apakah nyambung sama rumah ini? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Dia bisa masuk. Tapi yang diherankan gimana ya mbak? Ini berarti ikut nyambung rumah ini nggak sih? Yang ini nggak menyambung, kalau dari depan tuh nggak menyambung, tapi yang menyambung tuh atapnya. Makanya yang atapnya. kebakaran tuh yang atas ini, makanya runtuh semua. Oh kayak Gitu. gitu. Itu jalan buntu ya. Berarti kayaknya ada sosok hal lain nggak sih mbak? Tidak semua itu. Berarti ini Ada 3 sosok. Ada 3 sosok. Penghuninya itu 4 sosok. nggak ada yang lebih lagi. Kejadian itu begitu berantai ya. Hmm. Dari sosok penunggu sumur itu dia nggak terima juga, nggak terima tempatnya itu buat hal lain gitu. Oh kayak gitu. Yang nyuruh membunuh anaknya ini kan dulu dia punya. Berarti kan dia kan punya teman lagi. Hmm, Itu dibakar. hmm. Kenapa temennya satunya enggak? Oh kebetulan dia enggak kesini ya. Dia nggak kesini. Kemungkinan nanti kalau misal berasa dikuasai mungkin juga bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, bisa jadi. Ini posisinya orangnya itu udah meninggal atau masih hidup? Dia masih hidup, tapi dia udah di luar kota ya untuk meninggalkan jejak. Dia nggak bisa diikutin. Apakah dia merasakan? Dia merasakan, dia masih terbayang-bayang ya. Karena yang rumah ini kan yang penunggunya juga nggak suka sama yang penunggu rumah itu. Dia yang luar kota itu dia juga ingin meruntuhkan gitu, ingin meruntuhkan rumah. Berarti keinginan untuk menguasai sumur itu putus dong. Ya nggak bisa, udah nggak bisa. Dikarenakan dia takut. Iya, takut sosok penunggunya dan itu dicari polisi juga. Dia jadi buronan. Jadi untuk dari segi sudut pandang dia sendiri, kenapa dia bisa tahu? Sedangkan dia tidak lihat kejadian persisnya di sini. Siapa yang tahu? Temennya. Berita mungkin ya. Tahu sosok itu. Enggak, jadi kok bisa tahu kalau temennya meninggal di sini karena sosok wanita itu. Iya, dia tahu. Tahu dari mana? Kan dia di sini. Ada kan ada kabar, ya ada berita gitu. Oh, di Jadi media. warga pun mau melarang laki-laki itu masuk, dia nggak bisa karena itu dia matanya tuh pun kosong, dia lari gitu. Dia udah dibutakan dengan keinginan. Artinya yang sosok penuhnya itu udah merasuki tubuh laki-laki tersebut, makanya dia masuk aja. Di kesurupan itu ya. Iya, masuk waktu kebakaran itu meninggal di tempat. Bukannya tadi ditarik. Iya, ditarik. Oh, Maksudnya itu maksudnya ditarik kayak dengan gitu. ditarik dengan itu. Oh, berarti kayak gini itu kejadian tahun berapa sih, Mbah? Udah lama banget ya, hampir 25 tahun ya kan? 25 tahun silam. 85. Bukan nih, Pak. Karena dulu rumahnya bagus banget ya, Mas. Rumah sebelah ini kan udah dibangun ya. Iya, iya, Makanya iya. rumah termewah ya zaman Iya, dulu di sini ya. rumah mewah. Jadi karena kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, maka terjadilah hal-hal seperti itu. Kita anak lanang di sini berbagi cerita kayak gitu. Kalau misalkan suka
jangan lupa tombol subscribe-nya ditekan, Yes. like, comment, subscribe kayak gitu ya guys. Terus untuk di ujung acara kali ini kita sudah nambah. Kenapa ini? Dia tertawa lagi. Tapi gimana? Tidak apa-apa. Dia kenapa tertawa kayak gitu? Dia puas ya, puas bisnisnya itu. Tapi kita nggak aman kan? Kita Dia puas ya, musuh bisnisnya itu meninggal. tapi kan dia juga ikut meninggal. Gimana bahasnya, Mbak? Harta tata anak-anak. Nggak berani kesini karena udah nggak boleh sama si sosok. Dia Oke. takut sama si sosok penunggunya. Berarti kan dia juga nggak bisa puas juga, Mbak, karena dia juga meninggal. Ya itu, dia puasnya cuma ingin peruntukan bisnis sebelahnya. Oh kayak gitu. Oke. Kita berhasil menguak di kisah atau tragedi rumah yang dulunya jadi kebakaran. Saya tadi juga saya nggak dengar ceritanya, tapi dia menggambarkan gitu, seolah-olah di kepala saya ada gambaran. Bayangan ya. Dia ditarik, Kayak dia peristiwa yang terjadi ya. peristiwanya ada gambaran di kepala saya. Dia disuruh sama temannya itu, dia ditarik langsung meninggal di sana. Gitu. Tapi dia nggak cerita, dia berbohong terus ya. Oh kayak gitu. Dia jahat sekali. Berarti ini udah selesai. Oke. Kita telah berhasil menguak sosok kejadian wanita yang terbakar di dalam rumah. Simak terus, pantau terus. Kita kedepannya kita akan memberikan informasi, berbagi cerita yang begitu menarik nantinya. Kami anak Lana. Seluruh